saya juga harus yakin bahwa Tuhan kasih kemampuan saya untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan tadi gitu. Karena ya bagaimanapun ceritanya itu adalah anak kita. Pada saat kita juga tidak ngapa-ngapain juga, ya yang pusing nanti ke depannya ya kita sendiri kan. Kita melihat anak itu tumbuh kembang tapi tidak bisa ngapa-ngapain juga kan. Ya mungkin kalau di pedalaman sana, di kampung-kampung sana ada anak berkebutuhan khusus begitu ya, dipasung lah atau apa, masih saja terjadi. Ceritanya Bu Masmur sama Bu Rini kemarin di Dolok Sanggul masih banyak yang seperti itu. Kalau saya sih memberikan kesaksiannya atau pesannya, minta pada Tuhan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab tadi. Jadi tidak hanya mengeluh. Ya kalau di awal-awal ya wajar. Saya juga merasakan seperti itu dulu. Waduh, kenapa saya diberikan seperti ini cobaannya atau ujiannya atau berkatnya seperti ini gitu loh. Artinya kita sadar sih semuanya adalah berkat ya. Cuma kenapa yang seperti ini? Perjalanan kami di Rawinala masih berlanjut. Awalnya itu saya termotivasi dengan teman-teman saya, alumni saya, kakak-kakak saya yang di sini itu bersekolah inklusi. Gitu. Awalnya jujur masih mikir-mikir gitu, karena kan untuk teman-teman di sekolah reguler itu, di sekolah umum itu kan pasti butuh waktu untuk beradaptasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Kali ini kita akan bertemu dengan anak-anak yang luar biasa. Perjuangan mereka untuk bisa menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat. Jujur, mereka nggak ke fisik sih, cuma kadang lebih ke perkataan. Bagaimana dengan kisah mereka? Simak video ini sampai selesai. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Mbak, kita tegur dulu lah. Boleh. Halo. Halo. Hai. Pada ngapain nih, main ayunan? Iya, pada main ayunan Kak. Enggak. Siapa aja namanya? Aku Arsya Kak. Arsya, nih, Iya. Aku Meili ya Kak. Mbak Apa Moni. boleh ya? Halo Mbak Arsya. Ini aku Halo Ripka. Arsya. Hai Melia, aku Ripka. Hai. Ini selalu di sini kalau lagi santai. Iya. Ngobrolin apa tadi? Tadi ngobrol nggak? Iya. Nggak kepanasan? Enggak. Kita keliling-keliling aja. Oh, boleh. Oke, boleh dong. Kami mau tahu tempat kalian biasa main, belajar. Oh, aja, oke. gitu ya. Iya, boleh. Oke, Yuk, pegangan sama tangan aku. Semua Pelan-pelan. Pelan-pelan, awas langkah satu lagi Meila. Oke. Oke. Kita kemana? Ke kiri, Sana apa ke ke sana kiri. ya? Ke kiri. Ke sini Mbak. Oh, Kamu ke kan kanan. udah jalan sih sama Oke. aku. Nah, kita ke kanan. Baiklah. Oke, jalan. Di sini ada banyak kelas. Jadi, terus ada simbol-simbol kelasnya juga. Ini kelasnya Melia. Mana? Iya. Wih, ini ya fotonya. Fotonya ada, fotonya Mbak. Oh, temanmu ada Napoleon, Dave, Jonathan. Iya, benar ya? Iya. Kamu cewek sendiri dong? Nah iya, aku cewek sendiri. Berarti ini semua ini ya? Cewek-cewek ya? Iya. Oh, anak. Masuk yuk. Kita masuk Mbak? Boleh. Boleh, masuk. Bentar. Arsya. Yuk, kita masuk. Jadi ini tadi kelasnya siapa? Melia. Melia
ya, kelas angklung ya. Iya, kelas A. Satu kelas cuma ada 4 orang ya. Iya, sekitar 3 atau 4 orang. 3-4 orang. Melia di cewek sendiri lagi di kelas ini. Gimana rasanya jadi cewek sendiri di kelas, Melia? Aku ya pokoknya ya biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja ya. Pastinya cantik sendiri, Mbak. Oh iya. Teman-temannya yang cowok-cowok gimana nih? Dev, terus Leon, ada siapa? Atan. Yonatan, Atan. Suka disengin nggak? Kalau mereka justru yang ngisengin aku. Oh iya, kamu diisengin mereka? Atau Mei yang isengin mereka? Aku kadang kalau disengin sama mereka aku isengin lagi. Oh, kamu isengin Balik. balik ya, iya. Jadi kamu Sama-sama iseng berarti. iya, sama-sama iseng. Tapi kamu seneng ya di kelas ini ya? Seneng, Happy belajar di Rawinala ini? happy. Arsya kan juga cukup lama kan sekolah Iya. di sini ya? Happy juga kayak gitu. Happy sih. Gimana sih rasanya sekolah di sini tuh? Dulu, yang kamu Senang rasain? gitu. Jadi dulu kayak belajar banyak banget sih sekolah di sini dari dulu yang belum mengenal tulisan braille, belum bisa belajar mandiri sampai pada akhirnya sekarang bisa mandiri dan bisa bersekolah di inklusi. Oh, oke. Apakah artinya dulu waktu awal-awal masuk dan belajar di sini itu banyak hal yang belum dipelajari? Iya. Arsya. Banyak beberapa hal yang saya belum bisa dan belum belajar gitu. Oh, oke. Dulu tuh waktu belajar huruf braille itu sangat sulit banget gitu. Jadi dulu tuh masih kayak nyerah, aduh gimana ya cara belajarnya gitu. Tapi lama kelamaan mulai beranjak bisa sampai akhirnya sekarang udah bisa. Udah ahli ya. Iya. Iya. Tadi berapa tahun? 3 tahun ya? Iya. Belajar itu setahun. Mei setahun ya tadi belajar. Karena dia masih murid baru di sini. Masih murid baru ya? Oke. Tapi by the way ya, kalau kalian berdua, apa yang paling menyenangkan dari sekolah di sini? Sekolah di Rawinala. Kalau aku musik. Musik. Apa musik apa tuh? Bernyanyi, main drum dan juga main piano. Monik tuh suaranya bagus loh. Coba suruh nyanyi. Jangan, Mbak. Oh. Malu. Oke, kalau Mei kan yang Mei paling suka ketika sekolah di Rawinala adalah musik. Kalau Arsya apa ya? Arsya paling suka banget. Di sini pelajarannya terus dulu waktu sekolah di sini tuh berenang. Berenang? Iya. Oh ya tadi aku lihat ada Iya. camping itu ya? Iya. Oh, berarti kamu Bisa berenang loh. Enggak juga sih. Tapi yang bisa ngambang lah ya. Yang penting ngambang itu bisa ya. Arsya aku ngambang tuh nggak bisa. Wow. Kalau ada banjir aku Oke, berarti kamu lebih ke sport ya, lebih ke olahraga gitu ya, Iya. fisik ya. Sedangkan Mei itu lebih ke mana? Ke seni ya, Seni, musik ke dan lain nyanyi. sebagainya. Oke, nah kalau memang Arsya benar-benar suka di sini, apa yang kemudian bikin Arsya itu, wah kayak aku pengen sekolah umum deh, pengen masuk sekolah inklusi deh. Aku dengar kamu kan masuk inklusi Iya. ya? Apa yang akhirnya ngedorong kamu ke sana, Arsya? Jadi awalnya tuh saya termotivasi dengan teman-teman saya, alumni saya, kakak-kakak saya yang di sini itu bersekolah inklusi. Gitu. Awalnya jujur masih mikir-mikir gitu, karena kan untuk teman-teman di sekolah reguler itu, di sekolah umum itu kan pasti butuh waktu untuk beradaptasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi awalnya saya berpikir bahwa saya takut nggak bisa bersekolah di sana, dan akhirnya banyak bapak ibu guru serta orang tua saya itu memotivasi saya untuk maju gitu. Mereka bilang, kamu itu punya bakat yang luar biasa, kamu pasti bisa, kami yakin kamu bisa gitu. Jadi akhirnya saya diikuti ujian UN waktu kelas 6 SD. Setelah itu saya lulus dari sini, saya pindah ke SMP, sekolah inklusi. Saya masuk negeri. Dan teman-temannya itu ya karena mungkin baru melihat anak-anak berkebutuhan khusus, jadi mereka masih butuh beradaptasi seperti itu. Dari cara mereka membantu saya dan belajar dengan saya gitu. Dan mereka saya benar-benar salut dengan mereka karena respon mereka itu cukup baik ternyata. Dan
mereka merespon, mereka ingin tahu seperti apa sih huruf Braille. Mereka juga banyak bertanya, bagaimana sih cara belajarnya seperti itu, apa sih pelajaran yang disuka seperti itu. Jadi mereka dari awal yang mungkin belum mengenal saya sampai pada akhirnya mereka bisa dekat dengan saya itu. Jadi banyak pengalaman lah di sekolah inklusi. Jadi itu sesuatu yang baru buat kamu, Iya. lalu juga baru buat teman-temanmu. Iya, Tapi akhirnya kalian malah jadi saling belajar. iya, Gitu saling ya? belajar. Oke. Jadi tetap berat nggak sih buat Arsya meskipun ya orang support kamu kayak gitu, tetap berat nggak? Sebenarnya memang berat karena pelajaran di inklusi sama pelajaran di sekolah luar biasa itu sangatlah berbeda. Dari mulai cara gurunya mengajar itu pun masih sangat minim karena guru-guru yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus sebelumnya belum pernah menangani seperti itu. Jadi mereka itu hanya tahu bahwa cara mengajar anak-anak umum seperti itu. Jadi mereka belum tahu bagaimana sih caranya untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi perlahan mereka berusaha dan mencoba untuk mengajari saya dan juga teman-teman yang berinklusi di sekolah itu. Oke, berarti itu kan juga hal yang baru buat guru. Iya. Guru ya, Arsya ya. Hal yang baru juga Oke, menarik ya. Jadi baru buatmu, baru buat teman-temanmu, baru buat saya. gurumu. Ya. Tapi kalian bisa jalan itu dengan Baik. baik Ya. gitu loh. Oke. Nah, Arsya, kamu happy nggak dengan keputusanmu masuk sekolah inklusi? Happy. Pada akhirnya yang tadinya saya minder, merasa saya minder dengan diri saya, kenapa sih seperti ini gitu. Begitu ada teman-teman dan orang-orang di sekitar saya yang mau menerima saya dengan baik, di situ saya merasa bahwa saya sama dengan mereka. Mungkin hanya saya punya sedikit kekurangan tetapi saya berpikir bahwa semua manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan setelah saya tahu kekurangan saya mencoba untuk belajar mencari apa sih kelebihan saya, seperti apa sih saya sebenarnya, seperti itu. Dan akhirnya perlahan saya mulai menemukan kelebihan saya mulai mengembangkan apa yang ada di dalam diri saya, potensi saya. Aku ngobrol sama Kak Tori, kamu umur berapa? 16. 16 ya? Iya. Iya, aku jadi kayak lagi ngobrol sama sepantaranku ya. Aku kan masih 17 ya. Bayangan. Yang sebelah sana tuh ya masih muda ya, Mbak? Iya, ya? muda pokoknya. Masih muda. Tapi kamu bisa mendapatkan kedewasaan yang seperti itu. Sulit nggak ketika akhirnya kamu harus berdamai dengan apa yang kamu sebut sebagai kekurangan tadi? Ya, Gitu. sebenarnya sulit karena jujur dulu saya jadi cerita tentang pengalaman saya. Jadi sebenarnya dulu itu saya belum menjadi tunanetra. Jadi waktu saya lahir, saya prematur, umur 6 bulan saya lahir. Saya masuk inkubator dan cahaya yang ada di atas mata itu di inkubator tidak ditutup sama dokternya. Gitu. Jadi ada kesalahan dokter juga, dan itu ketahuannya pada saat umur 1 tahun. Awal-awal saya dan keluarga merasa shock gitu. Jadi tetapi apa yang membuat saya dan keluarga termotivasi dan akhirnya kami bisa menerima itu adalah ketika saya bertemu dengan teman-teman tunarungu, tunanetra yang lain, dan jujur itu bertemu di Rawinala. Saya sendiri awal-awal waktu saya beranjak dewasa, ketika saya bertemu dengan teman-teman Rawinala, itu merasa saya benar-benar bersyukur karena kekurangan saya hanya di mata, tetapi mereka itu memiliki kekurangan lebih dari satu, seperti tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara. Saya sendiri berpikir bahwa saya sendiri ngebayangin gimana rasanya jadi mereka udah nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa berbicara. Bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Di situ saya merasa bahwa saya yang mempunyai kekurangan hanya di mata saja, seharusnya lebih bersyukur daripada mereka yang memiliki kekurangan lebih dari satu. Jadi saya merasa bahwa
saya ini masih beruntung lah gitu, hanya memiliki kekurangan ini Oke. satu. Aku rasa selalu kalau kita tanya ke teman-temanmu pun juga pasti mereka punya sesuatu yang mereka syukuri ya. Ya, Menariknya gitu sih. Ya itu kayak di usiamu sekarang kamu gak bisa melihat bukan hanya sisi hitamnya gitu loh Ya. Mbak Moni. Tapi Tapi dia hebat lihat loh, sisi Mbak. terangnya juga. Bisa berdamai dengan kekurangannya itu. Iya. Ada kan teman-teman kita di luar ada yang walaupun tidak seperti Mei, Kayak iya, merasa Arsya, si paling iya. korban gitu Ya. ya perasaan sekarang ya. Nah, Mbak Moni, ini ada Mei. Kalau Mei sendiri apa saking nyamannya begitu Mei di sini, happy banget di sini, senang di sini, sehingga aku nggak mau sekolah inklusi gitu. Tadi Iya, Mei. tadi apa punya cita-cita kayak Kak Arsya juga atau gimana Mei? Aku sebenarnya mau sih sekolah di inklusi. Ya, cuma itu aku udah siap sih, cuma ya tergantung orang tuanya. Ya, Iya sih ya Mei. Iya. Nggak perlu dipaksa-paksa juga ya Mei. Yang penting kan kita Iya. happy belajarnya kan ngejalanin. Prosesnya Mei bisa jadi beda sama Kak Arsya kan? Bisa jadi kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, kalau hobi kalian punya nggak? punya Apa tuh? hobinya itu belajar. Oh, belajar hobi. Ya. Luar biasa. Terus sama nyanyi. Nyanyi. Oh, kamu juga bisa nyanyi? Iya. Apa semua anak Rawinala memang bisa nyanyi? Iya, bisa. Semua. Enggak semua juga sih, cuma ada beberapa. Setidaknya nggak lolos lah ya. Iya. Oh, oke deh. Oke. Apa Mbak Monik ada lagi nggak Mbak? Banyak nih Mbak, banyak yang bisa diobrolin nih, Banyak Mbak. Mbak. Cuman ini Mbak, Arsya kayaknya udah dijemput Mbak. Oh, oke. Arsya ada acara ya? Iya, ada acara lagi. Oke, baik. Mohon baik, maaf baik, ya, baik. harus Oke, pamit. nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, yang penting kita udah kenal kan Arsya. Iya. Tapi Mei masih tetap di sini mau kan? Masih ada yang mau ditanyain sama Mbak Ripka. Oh, aku. Kamu ini takut kalau nggak ada Oh. Arsya. Takut nggak Mei? Enggak dong. Ada nggak mata pelajaran yang paling kamu suka di selama di sini? masak. Masak. Masak? Masak. Mata pelajaran. Mata apa? Oh, mata pelajaran. Mata pelajaran Mei. Pelajaran apa yang kamu paling suka? Musik tadi Mbak. Seni kan ya Mei? Itu hobi kan? Kalau pelajaran apa? Ada matematika gitu kan? Ada. Suka nggak? Suka sih, cuma nggak begitu. Suka nggak begitu ya? Kamu lebih anak mana? Seni gitu? Kayak art gitu ya? Iya. Oh, oke, jadi lebih asik ya buatnya ya. Permisi Kak. Oh, iya Bu. Mei, kamu sudah waktunya belajar musik di studio ya. Oke. Oke, pamit sama kakaknya ya. Makasih ya Mei udah ngobrol-ngobrol. Kak, aku pamit dulu ya, Kak. Iya. Oke. Dadah Mei. Makasih Mei. Ya. Kakak satu. Makasih ya Mei. Ya, Kak. Oke, iya sama-sama. Dadah Kak. Sampai ketemu lagi. Iya ya Mbak. Aku tuh lagi merenungkan. Kayaknya hari ini kita belajar banyak banget ya. Dan aku tuh makin sadar bahwa urip kita itu memang harus urup. Hidup kita itu memang harus menyala. Dan kayaknya hari ini hidup kita dinyalain ya sama orang-orang yang kita ajak ngobrol ya. Mbak Monik, mau ikut lagi nggak perjalanan berikutnya? Mencari sosok-sosok inspirasi. Ah iya harus mau Mbak. Oke, lanjut kita Mbak. Oke, yuk jalan.